Dalam jangka pendek ini akan menjadi sangat positif karena memberikan nafas bagi bank, saya lihat terutama bank kecil ya, karena ada pelonggaran baik dari sisi modal maupun GWM. Tetapi sebenarnya momok utama dari investor adalah apa dampak ekonomi dari COVID-19 kepada nanti neraca pada bank tersebut. Terutama nanti adalah kekhawatiran utama adalah seperti apa non performing loan atau kredit macet akan mempengaruhi kinerja para bank. Mhm. Nah, seberapa besar juga bisa dikatakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini berdampak pada mungkin sektor properti dan juga perbankan begitu di tanah air? Seberapa investor melihat ini menjadi sebuah stimulus positif begitu? Ya, saya melihatnya ini sebagai lebih langkah untuk memberikan nafas ya, dalam artian, jelas nanti dari sektor perbankan terutama akan mendapatkan banyak tekanan, terutama dari sisi tadi, kredit, sehingga diberikan kelonggaran dari sisi permodalan. Ini bisa membuat beberapa bank menjadi bisa bertahan dan juga mungkin beberapa bank akan bisa menghasilkan profit meskipun lebih kecil. Tapi untuk sektor properti sendiri, untuk saat ini masih betul-betul melambat. Jadi meskipun ada QE dan stimulus ini, tetapi dalam jangka pendek mungkin belum akan ada peningkatan penjualan. Mhm. Berarti bisa dikatakan sektor apa yang masih bisa bertahan di tengah pandemi corona ini? Kalau kita lihat secara year to date, ada 4 sektor yang lebih baik dari IHSG. Nomor satu adalah sektor consumer goods, eee, 2 adalah sektor infrastruktur, ketiga surprisingly adalah sektor pertambangan. Kalau kita bicara consumer good, tentunya memang saat ini pun penjualan barang terus berlanjut meskipun dengan cara online maupun yang lain. Dan kalau infrastruktur ini didominasi lebih kepada saham-saham telekomunikasi, baik itu saham operator seperti Telkom ataupun saham-saham tower seperti tower bersama. Ini yang dipandang di masa COVID-19 ini itu justru akan meningkat penggunaan data. Mhm. Berarti bisa dikatakan sektor consumer goods dan juga beberapa sektor-sektor lainnya yang tadi Anda sudah paparkan begitu yang masih akan bertahan. Tapi seberapa kuat sebenarnya di tengah gempuran corona ini ketiga sektor itu masih mampu bertahan dan bisa dikatakan menjadi backbone begitu bagi indeks harga saham gabungan kita? Saya rasa dengan kondisi paling tidak 2 minggu terakhir, itu, asing sudah sangat berkurang, penjualan masifnya. Jadi sekarang market lebih bergerak secara wajar, kisaran mungkin di 4.600, 4.800 menurut saya itu masih wajar. Sehingga sepanjang tidak ada katalis negatif yang sangat kuat terkait virus corona lagi ataupun nanti mungkin dari sisi, laba perusahaan, saya rasa, IHSG tetap akan bergerak cenderung sideways.